Halo, selamat pagi konco besti semuanya. Hai. Selamat pagi konco besti semuanya. Aduh, sorry banget ya, dari kemarin nggak bisa acara Diana nih. Jadi baru hari ini. Dan sekarang kan hari Minggu biasanya kan kita ada acara, bukan acara sih, maksudnya ada kegiatan yang kita akan kunjungan ke kebun dan sebagainya kayak gitu, atau ke greenhouse-nya teman-teman semuanya yang ada di Pasuruan kayak gitu ya. Nah, sekarang saya ada di salah satu kebun gitu ya, di salah satu kebun, saya nggak akan sebutkan namanya seperti apa. Nah, sesuai dengan janji saya kapan hari, kalau saya akan menunjukkan ke teman-teman gitu ya, gimana sih proses untuk pembuatan anggrek. Nah, kali ini saya ini bersama dengan teman-teman dari ini Pai Pasuruan ya. Saya kebetulan di salah satu kebun yang gede di sini ya. Dan saya bersama dengan teman-teman Pai Pasuruan itu kita akan kedatangan teman-teman dari Pai Tulungagung. Jadi Pai itu adalah Perhimpunan Anggrek Indonesia. Dan teman-teman Pai itu ada di hampir sudah kurang lebih 40 kota di Indonesia. Jadi jenengan monggo kalau katakanlah ya mau newbie, mau nggak newbie tapi ingin ikut mengetahui banyak mengenai anggrek, bisa gabung di organisasinya. Nanti bisa saya akan spill di Instagramnya Pusloris ya. Jadi ini kondisi salah satu kebun ya, salah satu kebun. Nah, saya juga akan share karena saya pernah ngomong nanti suatu saat ya, kalau memungkinkan itu saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk cara untuk mengolah anggrek sehingga dia bisa jadi botolan-botolan kayak gini ya. Jadi nih, jadi kalau sudah jadi buah anggrek itu ada beberapa perlengkapan Beb. Jadi kayak gini, ini alatnya khusus. Ya, ini alatnya khusus untuk bagaimana melakukan kultur jaringan. Ini nggak lengkap sih ya, nggak lengkap sih. Jadi alatnya kurang lebih kayak gini. Nanti next kalau ada teman pekebun breeder yang dia akan buat kultur jaringan, saya akan coba saya kontak dia. Jadi lebih bisa tahu lebih detail gitu ya. Jadi ini ada alatnya. Terus kemudian pokoknya dia dibotolin di situ. Nah, jadi botolan-botolan kayak gini. Nah, botolan-botolan kayak gini Beb, itu nggak sekali dua kali ya. Dan ini memakai medianya ini ada campuran dari agar-agar, kemudian air kelapa dan macam-macam, ada vitamin-vitaminnya. Jadi buah anggrek tadi yang sudah dikultur jaringan akan masuk ke botol seperti ini ya Beb. Ini harus semua prosesnya itu benar-benar harus steril. Pokoknya kudu steril Beb. Ya apa caranya kudu steril. Nah, iki kok wis rada gede. Nah, pertama itu kecil kayak gini Beb. Nuh, kecil toh Beb. Nah ya, kecil kayak gini. Nanti dia akan berubah jadi aslinya pertama lebih kecil lagi Beb. Terus kemudian lama-lama dia akan jadi gede. Nuh. Ini benar-benar semua harus steril, benar-benar harus steril ya. Benar-benar harus steril. Nah, dari yang kecil gini, gede inilah kenapa sih anggrek itu mahal? Salah satunya adalah proses kayak gini loh Beb. Yo. Halo Mas Suda. Gak gabung ta digoleki ning kono lho. Mas Suda digolek kanca-kanca anggrek online Sidoarjo. Ya. Tak wis gede ngene iki Beb. Kalau sudah besar kayak gini nih Beb, dia akan kalau sudah gede dia akan perlu untuk dikeluarkan aklimatasinya, kemudian dia akan jadi bibit seedling dan sebagainya itu ya, gitu ya. Jadi ini benar-benar harus satu-satu, dan ini sampai dia gede itu kurang lebih waktunya bisa sampai setahun lah, bayangin loh ya. Nah itu silangan-silangan tuh dia dapatnya dari sini Beb, ya. Nih, ini salah satu yang masih kecil nih. Nih. Oh, kayak gini Beb. Sampai dek gede. Ya, dan ini butuh waktu nggak seminggu 2 minggu, nggak bulanan tapi tahunan Beb. Kenapa prosesnya dia harus steril ya? Nih, contoh kalau dia nggak steril, ya kadang yang sudah steril aja dia bisa gagal kayak gini loh. Dia bisa gagal kayak gini.
Kalau gagal kayak gini ya susah, serius susah. Mau nggak mau ini bibitnya akan mati. Nah, yang pertama tadi, jadi dari awal proses kultur jaringan, biji-biji anggrek itu kecil gini loh Beb. Tuh, lihatan toh? Ya. Ini yang dari buah anggrek Beb. Terus kemudian kultur jaringan, dia masuk, kemudian dia apa biji-biji itu kayak gini kak lumut gini lah, sekecil ini loh Beb. Nah ya, nih ini nanti tunggu sampai 3-4 bulan, 3 sampai 6 bulan, baru nanti dia akan jadi agak gede dikit. No, ini sudah mulai kelihatan ya. Bener-bener sudah kelihatan banget nih. Wes gede kayak gini. Bayangin dari tadi nggak lumut, ini wis rada gedean dikit. Ya. Setelah itu ini agak gede dikit. No, botolan. No, ini ada sing enggak nih. Nah, kayak gini. Ini ada kode-kodenya, jadi kode kapan di kultur jaringan seperti itu. Ya loh ya Beb, es agak gede. Makanya kenapa anggrek itu mahal? Karena efek salah satunya dari es kayak gitu, prosesnya juga lumayan ribet dan panjang. Itu agak gede. Ini lagi, kalau dia udah agak banyak full pindah botol lagi. Nah, dipisah lagi. Jadi nggak boleh satu botol gini, nggak boleh terlalu banyak plan. Paling nggak 30 maksimal 40 Beb. Nah nanti ini sampai usia 4 bulanan, kalau usia dari yang sini pindah botol lagi ya, atau di botol yang sama. Ini kalau usianya sudah siap aklim, ini dari yang segini sekeciliku ya Beb. Ada Mbak ID-nya ini aja masih di WA kalau mau ya. Saya ada beberapa ID yang botolan. Terus kemudian jadi yang sini, dari proses ini sampai ini tuh paling enggak dia butuh 4-6 bulan Beb, baru siap aklimatasi. Jadi dari buah sampai jadi kayak gini itu bisa sampai setahun lebih, 1 tahun sampai 1,5 tahun. Tergantung bibitnya bagaimana. Aduh sorry. Itu sih ya. Nah ini kalau dia nggak berhasil kayak gini loh Beb. Kayak gini ya otomatis dia dibuang Beb. Sampai jamuran. Padahal wis bener-bener steril. Semua media itu harus dimasak dulu. Kemudian nanti kalau dia sudah keluar botol pun mos-mosnya itu harus dimasak juga. Jadi benar-benar steril. Ya ini tadi ya alatnya ya, ulut untuk membuat Mas Hari, ini aku di kebun sing kemarin tak ceritain di kamu. Yang kamu cari ketemu hotel itu loh, itu di sini. Apa buka aja Bu. Betul. Ya. Jadi itu alatnya. Nah, ada beberapa alasan kenapa beberapa kebun itu dia nggak menerima kunjungan. Salah satunya Beb, karena memang kalau gini, jadi bunga anggrek itu nggak sekali waktu dia langsung semua berbunga, enggak. Tapi ada proses adaptasinya, kayak gitu. Ada prosesnya ya. Ya. Ini dia ada yang pakai paranet gitu ya. Ada yang pakai UV, tapi kebanyakan pakai paranet, dan ada yang full sun beneran. Gitu, ya. Tuh. Jadi nggak semua itu kondisi berbunga. Jadi kalau teman-teman main ke kebunnya orang, contoh kamu ke Dede Orchid atau Dede Orchid atau kecuali kebun Singosari ya, Taman Arjuna itu memang dia sudah dikhususkan untuk toko offline-nya kayak gitu. Jadi kenapa salah satu alasan kalau termasuk enggak ke kebun saya ya, karena memang ya tadi masih kondisinya memang nggak semua itu lagi berbunga. Yang berbunga itu kita akan sendirikan lagi, kayak gitu. Yang bener-bener siap bunga. Nah dari aklimatasi nih, contoh kalau seedling dia sudah masuk ke kayak gini nih. Iya Mas, nih, iya Mas Hari. Nah dia sudah aklimatasi, ini pakai media sabut kelapa kayak gini, macam sudah agak gedean gitu ya. Nah, jadi kecuali memang kalau ke nursery, offline store gitu dia biasanya sudah dipilihin plan-plan yang siap untuk dijual kayak gitu. Itu ngefek banget. Nah, yang saya ngomong kemarin, bunga-bunga itu ya, bunga-bunga yang spike knop, kalau di rumah kan
kenapa saya ngomong harus dikasih insektisida? Maksudnya saya share kenapa harus insektisida. Kalau di kebun-kebun gede ya, kalau di kebun-kebun gede itu kita punya ruangan khusus banget. Yang dia itu bener-bener tahan, yang bener-bener dia tuh di karantina, Beb. Ya, dan ini rapet tuh. Kondisinya juga full sun full rain, cuma tertutupi sama kasa kayak gini. Ya, cuma tertutupi sama kasa. Ini namanya insect net. Insect net. Jadi bagaimana memang tanaman-tanaman ini, anggrek ini yang sudah spike knob itu memang disendirikan supaya apa? Supaya dia terhindar dari hama-hama. Maksudnya kayak serangga-serangga yang bisa merusak proses perkembangannya. Kayak gitu ya. Nih. Makanya termasuk ketika teman-teman mau sih kalau mau datang ke store-nya Push Floris ke rumah saya is oke, nggak apa-apa. Jadi mau lihat bagaimana perawatan anggrek rumahan is oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ke kebun kan memang nggak semua kebun itu bersedia untuk dikunjungi. Karena tadi kan kadang jenengan mau milih segini banyak nih, susah juga mau yang mana gitu ya. Dan ini harganya kalau gede-gede ini sudah jujutan nih. Ya, kemudian kalau milih yang mau berbunga atau spike knob itu kita punya sendiri dan ini nggak sembarangan orang bisa masuk ke sini. Hanya pegawai saja. Kalaupun memang maksudnya untuk dijual, maksudnya reseller ambilnya itu ketika dia sudah dikeluarkan. Kayak gitu. Nah, kayak itu kan space-nya sendiri tuh. Itu yang untuk berbunga dan sebagainya. Jadi memang sudah siap banget untuk dia untuk dijual. Ya, dan semuanya nih cuma terhalang sama insect net. Kena sinar matahari full, kena hujan juga full. Gitu. Ya, kalau di kebun pun memang mumet kan tadi Mas ya. Plannya banyak ya, dan kayak gini nih jelas nggak boleh masuk ke situ. Itu hanya untuk pegawainya aja dan khusus. Dan itu dipilihin mana yang layak untuk jual dan mana yang belum. Gitu. Dan kalau keritingan itu nggak semua kebun itu akan menjual kondisi remaja dewasaan. Kalau gini nih dia khusus untuk yang memang berbunga. Ya, gitu. Jadi yang saya pernah share, Mbak mau ke kebun Push Floris. Salah satunya gini, karena memang kondisi di kebun itu tidak jenengan nggak bisa pilih-pilih banyak gitulah. Nah, plannya juga kayak gitu. Makanya kalau seandainya mau pesen sebagainya, nanti nggak apa-apa, ambilnya di rumah saya sambil lihat bagaimana perawatan anggrek di rumah itu seperti apa. Nah, itu boleh banget, nggak masalah, is okay. Ya, gitu. Ini di Royal Orchid, Mas. Ini salah satu kebun yang jadi pioner, yang jadi kebun yang cukup terkenal ya. Dulunya sampai sekarang iya, tapi ini merupakan cikal bakal perkebunan anggrek yang ada di Jawa Timur, khususnya Jawa Timur ya, Jawa Timur Indonesia. Dan dulu itu sebelum yang di Jawa Barat dan sebagainya itu di Jawa Timur, khususnya di Prigen, Pasuruan, Jagil. Kalau teman-teman di Jawa Timur pasti tahu banget. Jadi sebelum yang di Malang ada itu daerah sekitar sini itu perkebunan anggrek semuanya, dan anggreknya itu anggrek keritingan. Makanya jangan salah kalau soalnya kayak Indonesia Raya itu buatan orang Indonesia, Beb, bukan dari Thailand, gitu kan? Itu buatan Indonesia, tapi kemudian entah kita yang nggak bisa atau bagaimana diambillah bibitnya, kemudian dikloning lah di sana, kayak gitu. Jadi eman ya, itu karya orang kebunnya ada di Pasuruan. Kemudian Sri Mulyani itu kebunnya di sini juga, Beb. Sri Mulyani itu kebunnya di sini juga, pembuatannya di sini. ID Sri Mulyani, Ong Aibong, pokoknya semua yang jadul-jadul tuh di sini, ya. Nah, cara penanaman, ya. Ini gulma, tapi ternyata dia ini bisa banget untuk obat, Beb. Ya. Nah, ini kenapa menyarankan kalau di rumah, kalau soalnya ada budget bisa dibuat rak, jangan ditaruh di tanah, itu soalnya ngefek banget. Nah, semua penanaman kayak gini, ya, kayak yang saya share ya, Beb. Nih, jadi, kalau seandainya anggreknya agak rewel, habis disemprot sebagainya, ini cuma digini notok tanpa media juga hidup dia, gitu, ya. Oh,
Ini hidup, ini full sunfloren banget. Wis pasti tahan banget ya. Makanya kalau beli anggrek di Pusfloris itu kenapa saya lebih banyak ngomong full sunfloren karena memang di sini tuh terbiasa banget untuk di treatment model yang kayak gitu. Jadi memang lebih tangguh, lebih kuat. Kayak gitu sih. Jadi kalau katakanlah teman-teman di kota besar yang di dataran rendah kayak gitu ya. Memang kalau kami di sini tuh semi dataran tinggi ya, sedang lah ya. Karena kurang lebih ada di 300 mdpl. Tapi ketika dibawa ke Surabaya, ke kota-kota kecil sebagainya, itu akan ngefek banget. Dia akan gampang untuk beradaptasi. Oke, ya. Nah, ini lihat nih, tanpa media pun dia bisa hidup. Nah, ini treatment untuk anggrek-anggreknya yang mau sekarat boleh banget atau habis di split ya. Boleh banget. Yang terutama anggrek gede-gede nih. Oh. Jadi sebenarnya kalau anggrek epifit itu dia pun tanpa media is okay ya. Karena memang dia mengambil nutrisi mineral itu dari alam. Makanya kenapa kalau saya sih ya, menurut saya sih kalau menanam anggrek itu lebih nggak rewel dibandingkan kalau mawar, melati sebagainya gitu ya. Maksudnya yang menggunakan media tanah. Kenapa? Ketika saya tinggal mudik atau saya tinggal touring atau saya tinggal pergi agak jauh dan tidak disiram is okay. Kenapa? Karena akarnya ini akan mencari nutrisi kelembapan dari lingkungan sekitarnya. Maka dari itu kenapa agroklimat ya, agroklimat itu sangat menentukan perkembangan anggrek. Karena termasuk sirkulasi udaranya, terus kemudian sinar cahaya intensitas cahaya mataharinya bukan panas. Kalau panas itu di kulit itu kerasa kalau panas, tapi kalau intensitas itu cahaya yang kita butuhkan. Oke Beb, ini teman-teman dari Tulungagung sudah datang. Jadi saya akan akhiri untuk live-nya kita hari ini. Next kita akan gabung hari Minggu di acara jalan-jalan ke mana lagi bersama dengan Pusfloris. Oke, see you Beb. Happy holiday untuk semuanya.